Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan pertama dan kedua untuk mata kuliah Technopreneurship. Kita akan bahas sekaligus ya karena pertemuan pertama biasanya kontrak perkuliahan aja dan ada materi pengantarnya, dan karena sedikit untuk materi yang dipaparkan jadi saya gabung menjadi pertemuan satu dan pertemuan dua, yang mana judul besarnya adalah konsep peran dan tren technopreneurship dalam era digital. Sebelum kita gali lebih jauh terkait mata kuliah ini, harusnya kita tahu dulu terkait fondasinya. Jadi, apa itu technopreneurship? Jadi, technopreneurship itu adalah gabungan dari teknologi dan entrepreneurship yang berarti kewirausahaan berbasis teknologi ya. Jadi, proses jual beli digabungkan atau dimix dengan teknologi, jadilah technopreneurship ya, yang mana pada saat ini banyak banget contoh dari technopreneurship ya, yang mana bisnis berbasis digital. Istilah ini mengacu pada proses menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai komponen utama. Jadi teknologi merupakan bagian penting ya atau fondasi dari entrepreneurship ini. Seorang teknopreneur tidak hanya sekadar menjalankan bisnis tetapi juga berfokus pada inovasi teknologi untuk menciptakan solusi baru yang bisa mengubah cara kerja industri atau kehidupan sehari-hari. Yang mana biasanya sehari-hari secara manual itu sekarang udah bisa berbasis digital atau menggunakan teknologi ya, yang mana teknologi pun setiap harinya makin berkembang dan update sehingga pekerjaan kita sehari-hari bisa terselesaikan, apalagi di ruang lingkup bisnis ya. Kesimpulannya, technopreneur adalah bagian dari entrepreneur tetapi lebih berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam inovasi bisnis. Maksudnya adalah bagaimana kita melakukan bisnis tetapi tetap mengedepankan penggunaan teknologi yang semakin berinovasi. Jadi ada perkembangan apapun itu di bidang teknologi harusnya kita ikut ya. Kalau zaman sekarang bisa ada beberapa kata-kata seperti FOMO atau yang lagi viral atau segala macam ya, itu bisa kita ikuti ya, yang mana berita-berita tersebut kita bisa dapatkan secara digital atau secara pemanfaatan teknologi, contohnya penggunaan sosial media ya, dengan hal-hal yang berbau viral atau FOMO tadi. Mungkin ada beberapa inovasi bisnis yang bisa kita lakukan supaya bisnis kita tetap berkembang. Menurut Posadas di tahun 2007 ya, dari buku dan penelitiannya, dia mengartikan technopreneurship ini adalah wirausaha di bidang teknologi yang mencangkup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi atau PC. Contohnya, misalnya di sini ada Steven Wozniak dan Steve Jobs mengembangkan hobi mereka hingga mereka mampu merakit dan menjual 50 komputer Apple yang pertama. Atau contoh lainnya ada di Larry Page dan Sergey Brin mengembangkan karya mereka yang kemudian dikenal sebagai Google ya, atau mesin telusur yang kalian pakai sehari-hari ya zaman sekarang. Dalam wacana nasional, istilah technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha seperti tadi ya. Maksudnya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk berwirausaha atau berbisnis. Intinya seperti itu ya untuk pengertian dari technopreneurship. Lanjut, jenis wirausaha tidak dibatasi pada wirausaha teknologi informasi, namun segala jenis usaha ya. Jadi maksudnya di sini adalah semua usaha, mau yang tradisional, yang mau ada tokonya atau ada bentuk fisiknya atau hanya jualan online saja, itu termasuk wirausaha technopreneurship ya, jika nanti pemasarannya mungkin menggunakan berbasis digital atau menggunakan online. Contohnya di poin kedua, penggunaan teknologi informasi yang dimaksud adalah pemakaian internet untuk memasarkan produk seperti perdagangan online atau e-commerce ya, atau pemanfaatan perangkat lunak khusus untuk memotong biaya produksi, atau pemanfaatan teknologi web sebagai sarana iklan untuk wirausaha. Jadi mau
bisnis apapun atau wirausaha apapun seperti mebel, restoran ya, contohnya di sini ada supermarket atau kerajinan tangan atau batik dan perak. Nah, kalian kan bisa lihat itu beberapa bisnis tradisional ya, yang mana biasanya dijualnya di toko. Jadi agak susah ya kalau untuk dijadikan toko atau dimasukkan ke e-commerce ya. Tapi tetap bisa saja itu termasuk atau tergolong technopreneurship ya, karena mungkin cara pemasarannya mungkin, atau zaman sekarang udah banyak banget ya orang-orang yang mengontenin eh, melalui media sosial mereka. Nah, itu sudah termasuk ke dalam bagaimana kita memarketingkan atau memasarkan produk seseorang atau toko seseorang itu berbasis digital. Jadi masuk juga ke dalam technopreneurship ya. Intinya berkaitan lah dan atau menyerempet terkait teknologi ketika berwirausaha sudah termasuk technopreneurship ya. Ini dibutuhkan untuk apa ya? Salah satunya tadi bisa untuk memotong biaya produksi ya. Jadi yang harusnya mungkin ada beberapa toko yang tidak memiliki cukup uang untuk membangun secara fisik ya tokonya, mungkin bisa berjualan secara online dulu gitu ya, untuk memotong biaya produksi yang berlebih. Atau bisa sini contohnya pemanfaatan teknologi web sebagai sarana iklan untuk wirausaha. Jadi teknologi website ya, biasanya kalau di website kalian bisa lihat ada iklan-iklan. Nah, itu juga termasuk salah satu pemanfaatan ya teknologi untuk sarana iklan. Lanjut, ada ciri-ciri utama technopreneurship ya. Jadi ada beberapa ciri utama yang menjadi pembeda atau pembatas lah antara technopreneurship dibandingkan dengan kewirausahaan konvensional atau tradisional ya. Yang pertama dan yang paling mendasar itu adalah berbasis inovasi teknologi. Artinya, technopreneur itu bukan hanya menciptakan produk atau jasa baru ya, tetapi menggunakan pemanfaatan teknologi yang mutakhir, baik itu dalam bentuk perangkat lunak atau perangkat keras, atau menggunakan AI ya kalau zaman sekarang, menggunakan IoT mungkin ataupun teknologi lainnya ya. Jadi tetap update inovasi teknologinya, yang mana inovasi inilah yang menjadi tulang punggung usaha kita yang berbasis teknologi tadi ya. Jadi bukan sebagai hanya alat bantu, tapi sebagai inti dari nilai jual utama produk atau layanan yang kita tawarkan. Terus ada ciri kedua itu pemanfaatan digitalisasi dalam model bisnis ya. Jadi technopreneurship ini tumbuh dalam ekosistem digital yang dinamis ya. Jadi yang mana model bisnisnya ini seringkali terintegrasi dengan platform digital lain, baik dalam distribusi produk atau pelayanan pelanggannya atau pemasaran sampai pengelolaan operasionalnya secara internal ya. Jadi inilah yang membuat usaha technopreneurship itu lebih adaptasi ya terhadap perubahan zaman dan bisa menjangkau pasar secara lebih luas. Lalu ada ciri-ciri lain berorientasi pada efisiensi dan solusi teknologi. Jadi tujuan dari banyak startup teknologi itu biasanya bukan hanya menciptakan produk yang viral atau laku ya di pasaran, tetapi juga harus menghadirkan solusi atas masalah yang biasanya ada di konsumen atau customer. Masalah nyatanya tuh apa? Misal aplikasi ride sharing yang mengatasi masalah transportasi publik mungkin, atau platform edukasi daring ya yang menjawab tantangan pendidikan di daerah terpencil misalnya, atau pada zaman kita COVID kemarin ya, karena kan terbatas ya untuk datang langsung ke tempat sekolah kita. Jadi dengan bantuan teknologi ini solusi bisa ditawarkan lebih nyata ya, nyata dan sesuai dengan masalah publik gitu. Terus yang terakhir itu technopreneurship memiliki potensi besar untuk berkembang secara global ya. Beda dengan bisnis tradisional ya yang tidak menggunakan teknologi. Biasanya technopreneur itu bisa membangun produk yang targetnya atau sasaran jualnya itu di pasar internasional. Jadi dengan memahami ciri-ciri utama, kita bisa melihat bahwa technopreneurship ini bukan sekedar tren sementara ya, jadi melainkan paradigma barulah dalam dunia bisnis, mencerminkan bagaimana inovasi, teknologi, dan
semangat kewirausahaan kita untuk menciptakan perubahan yang berdampak luas ya, dan memiliki solusi untuk masalah nyata konsumen di dunia nyata gitu. Biar mudah untuk dipahami, di sini ada 3 contoh ya. Jadi misalnya contoh yang paling dekat ya dengan kehidupan kita di Indonesia, contohnya Gojek. Jadi perusahaan Gojek itu merupakan pionir ya dalam bidang transportasi berbasis aplikasi ya. Yang awalnya cuma fokus pada layanan ojek online, tapi sekarang semakin berkembang menjadi platform super app yang mencangkup layanan, ada GoFood, terus ada GoPay ya, jadi ada layanan antar makanan, pembayaran digital, terus antar ya, GoSend, logistik ya, terus bahkan ada GoMart ya untuk membeli kebutuhan harian lainnya lah. Terus keunggulan Gojek itu terletak pada pemanfaatan teknologi mobile yang mana terintegrasi dengan sistem informasi yang membuat layanan mereka itu lebih cepat, lebih efisien, dan paling mudah digunakan untuk masyarakat luas di Indonesia. Contoh lainnya juga ada Bukalapak dan Tokopedia. Ya, jadi ini merupakan 2 marketplace terbesar yang lumayan banyak usernya dari Indonesia ya, yang mengusung konsep e-commerce berbasis teknologi judulnya ya. Jadi keduanya ini bukan cuma menyediakan wadah jual beli online, tapi mereka juga memperkenalkan fitur-fitur keren mereka berbasis teknologi seperti sistem pembayaran digital mereka punya. Terus ada pelacakan logistik ya secara otomatis, jadi kita bisa lihat pengiriman barang kita sudah sampai mana, dan itu biasanya real time ya teman-teman. Terus ada analitik penjual untuk si seller ya. Terus kalau dari skala global itu kita bisa cek, misalnya contohnya adalah Tesla. Tesla adalah kendaraan listrik berbasis AI, yang mana ini didirikan oleh Elon Musk dan timnya. Jadi Tesla menghadirkan kendaraan listrik berbasis teknologi mutakhir, yang mana ada sistem penggerak otonom ya yang didukung kecerdasan buatan atau AI. Jadi inovasi Tesla itu bukan hanya pada produknya, itu pada mobilnya ya, tapi juga bagaimana cara perusahaan itu mendisrupsi industri otomotif ya yang selama ini bergantung pada bahan bakar fosil. Ya, Tesla itu menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi bisa membentuk ulang industri tradisional secara global. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa technopreneurship itu bukan sekedar membuat aplikasi atau menjual produk secara digital, tapi juga menciptakan solusi berbasis teknologi yang bisa mengubah cara hidup kita, atau cara kita bekerja, atau cara kita berinteraksi dalam masyarakat. Lanjut ya, untuk istilah teknopreneur itu mulai dikenal pada akhir tahun 1990-an seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun istilah ini benar-benar mulai populer di awal 2000-an. Jadi ketika internet sudah mulai menjangkau di berbagai wilayah dan sudah bisa diakses ya, termasuk pelosok-pelosok negeri. Jadi kehadiran internet ini membuka peluang baru bagi para kita sebagai wirausaha untuk memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi bisnis yang inovatif dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Eksistensi perusahaan-perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi ya, contohnya ada Microsoft, ada Yahoo, ada Google, dan Apple itu sudah membuktikan besarnya potensi industri teknologi ya. Perusahaan-perusahaan ini bisa meraih pendapatan hingga miliaran dolar hanya setiap bulannya. Jadi tokoh seperti Bill Gates yang pendiri Microsoft itu pernah dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia untuk versi majalah Forbes ya di 2015, yang mana ini menjadi simbol keberhasilan teknopreneur dalam skala global ya. Itu untuk contohnya. Dan riset tadi menunjukkan 67% orang Amerika selalu berpikir untuk keluar dari pekerjaan kantoran. 72% mengaku ingin memulai bisnis sendiri, dan sebanyak 84% merasa yakin
akan lebih bersemangat dalam bekerja jika memiliki bisnis sendiri ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memiliki bisnis sendiri daripada bekerja dengan orang lain atau pekerjaan kantoran. Nah, di sini ada perbedaan entrepreneur dan technopreneur ya. Perbedaannya itu apa? Mirip tapi sedikit berbeda ya, walaupun pengucapannya agak-agak mirip. Kalau untuk entrepreneur, membangun bisnis berbasis ide atau peluang pasar, sedangkan technopreneur mengembangkan bisnis dengan teknologi sebagai inti utama. Jadi bisnisnya udah ada, tinggal dikembangkan lagi menggunakan teknologi ya sebagai inti utamanya. Kalau si technopreneur. Kalau untuk entrepreneur mengandalkan modal, jaringan bisnis dan pemasaran. Jadi masih manual ya teman-teman. Tidak menggunakan teknologi atau sosmed misalnya untuk pemasaran contohnya. Kalau technopreneur itu bergantung pada inovasi teknologi dan pengembangan produk. Jadi bagaimana mereka ikut update, mengupgrade inovasi teknologi yang mereka punya dan pengembangan produk mereka sebagai bentuk mereka ini berkembang gitu dan aktif gitu ya. Terus entrepreneur itu bisa berbasis produk fisik atau jasa tradisional ya. Jadi biasanya produknya bisa kita pegang ketika kita beli nyata gitu ya. Dan biasanya ada tokonya, nah itu contohnya gitu. Nah kalau technopreneur biasanya berbasis digital atau teknologi mutakhir. Jadi biasanya bisa berbentuk non fisik ya, jadi kita cuman bisa lihat kayak kita beli online, jadi kita kan nggak bisa pegang, kita cuman bisa cek di etalasenya aja. Terus kalau mau lihat aslinya kita bisa cek di testimoni gitu ya. Jadi tidak bisa atau tidak nampak gitu fisik aslinya gitu ya. Untuk entrepreneur contohnya ada restoran, ada fashion brand atau bisnis jasa lainnya. Kalau technopreneur ya, yang mana dia menggunakan AI pastinya, contohnya ada startup AI, aplikasi mobile, e-commerce atau vintage ya. Yang terakhir, kalau untuk entrepreneur itu bisa berkembang secara lokal maupun internasional. Kalau si technopreneur sih juga sama sih, cuman cenderung lebih cepat berkembangnya secara global karena berbasis teknologi ya, karena penyebaran informasinya melalui teknologi atau kalau zaman sekarang melalui sosmed itu lebih cepat viralnya. Yang istilahnya kalau cuman kita seorang entrepreneur mungkin viralnya atau kita tepat sasaran ya, iklan kita itu dalam waktu 1 bulan. Kalau menggunakan teknologi ya mungkin menggunakan sosmed sebagai media pemasaran ya contohnya, mungkin bisa dalam waktu 1 minggu itu kita sudah mendapatkan apa istilahnya zaman sekarang viral ya, sudah viral dan tepat sasaran produk yang kita jual dengan si customer yang kita sasarkan seperti itu. Lanjut ke peran technopreneurship dalam era digital. Di era digital saat ini, technopreneurship menjadi sangat penting karena beberapa alasan utama. Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, mendorong inovasi teknologi. Technopreneur itu secara aktif menciptakan solusi berbasis teknologi untuk menjawab tantangan zaman. Dari aplikasi kesehatan hingga kecerdasan buatan, biasanya mereka mempercepat lahirnya inovasi yang mengubah cara kita hidup dan cara kita bekerja. Lanjut ada meningkatkan daya saing bisnis. Jadi perusahaan yang mengadopsi pendekatan technopreneur cenderung lebih kompetitif karena bisa menghadirkan layanan atau produk yang lebih efisien ya, berbasis data. Jadi ini menjadi nilai tambah di tengah persaingan pasar global. Lanjut ada membantu transformasi digital ya. Jadi technopreneur ini lumayan berperan penting ya untuk mendorong digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, terus ada perbankan, pemerintahan bahkan. Jadi proses ini mempercepat modernisasi layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ya biasanya. Terus membuka lapangan kerja baru. Oke, industri berbasis teknologi ini kan terus berkembang ya, terus menciptakan banyak peluang kerja juga yang bervariasi. Yang dulunya ada profesi ini sekarang udah nggak ada dan malah digantikan dengan profesi baru. Jadi mulai berinovasi ya, atau mulai terupdate ya profesi untuk zaman sekarang, mulai dari
ada software engineer, ada data analyst, terus content creator ya, bahkan sekarang yang paling dekat lah dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini juga memberi kita ruang sebagai generasi muda untuk masuk ke dunia kerja dengan keahlian digital yang bisa kita pelajari secara di internet gitu. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kontribusi technopreneurship ini kalau terhadap ekonomi digital itu lumayan sangat signifikan. Jadi startup dan platform digital itu biasanya menyumbang pendapatan besar untuk negara, yang mana juga menciptakan ekosistem bisnis baru ya yang lebih dinamis. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini pasti ya, dari mulai transportasi online, belanja digital, terus layanan keuangan berbasis aplikasi ya, pembayaran digital. Nah, ini merupakan hasil dari technopreneurship ya. Jadi kehidupan kita tuh lebih praktis, lebih hemat waktu, terus terintegrasi secara digital. Dengan peranan yang besar, technopreneurship ini bisa menjadi kunci utama untuk perkembangan ekonomi dan teknologi di masa depan. Lanjut ya, ada prinsip dasar technopreneurship ya. Di sini gambar ini menjelaskan peran dan interaksi technopreneur dalam ekosistem berbasis teknologi dengan beberapa komponen penting ya yang harus kalian ketahui, yang mana komponen ini mempengaruhi bagaimana keberhasilan technopreneurship ya. Jadi kalian bisa lihat di sini technopreneur itu sebagai aktor utama. Di bagian tengah itu ada lingkaran biru ya yang tulisannya technopreneur. Nah, ini yang merupakan pusat dari proses kewirausahaan berbasis teknologi. Jadi si technopreneur ini atau kita ya yang sebagai aktor utama, misalnya kita seorang technopreneur ya, itu berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang kita punya ya. Di sebelah kanan itu ada area besar warna biru itu bertuliskan teknologi ya, yang mana di dalamnya ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada teknis. Kalian bisa lihat di situ, teknis itu berkaitan dengan peralatan mesin ya. Terus perangkat teknis lainnya yang kita gunakan untuk operasional bisnis. Terus ada organisasi, itu mencangkup ya sistem kerja, yang mana isinya nanti ada sistem kerja, proses kerja, struktur organisasi, dan lain-lain ya yang mendukung efisiensi dan produktivitas kita berwirausaha. Lanjut ada manusia ya. Di sini ada manusia. Kita bisa lihat ini mengacu pada bagaimana SDM yang terkait ya, termasuk pelatihan, bagaimana kita mengetreat lah gitu ya SDM yang ada di dalam bisnis kita, termasuk pelatihan, pengembangan keterampilan mereka, dan optimalisasi potensi pekerja kita. Yang paling bawah itu ada informasi ya, jadi ini meliputi sistem informasi, database, terus TI-nya apa ya gitu, teknologi informasi yang lain yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan ya dalam bisnis kita, yang mana semuanya itu berbasis data. Jadi keempat aspek ini itu menggambarkan bagaimana teknologi terintegrasi secara menyeluruh dalam bisnis technopreneur ya. Lanjut, itu bisa lihat di atas itu ada pasar ya, paling atas. Jadi pasar ini maksudnya kita sebagai technopreneur itu harus memahami kebutuhan pasar, terus tren konsumennya tuh apa, terus peluang bisnisnya apa dari tren tersebut, supaya bisa menciptakan produk atau layanan berbasis teknologi yang relevan dengan tren ya. Terus di bagian paling bawah itu ada modal di bagian paling bawah ini maksudnya untuk mengembangkan teknologi dan bisnis ya yang kita punya. Technopreneur itu juga membutuhkan akses ya terhadap modal, baik dari investor ya. Modal bisa didapatkan dari mana aja, maksudnya contohnya dari investor mungkin, atau pinjaman, atau sumber pendanaan lainnya ya. Juga di sini ada panah merah solid dan panah merah putus-putus ya kalau kalian ngeh. Jadi untuk panah merah yang benar-benar solid, nggak ada putus-putusnya, itu menunjukkan aliran langsung yang aktif ya. Jadi technopreneur itu memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan modal.
Nah, kalau untuk panah merah yang putus-putus itu menunjukkan pengaruh baliknya. Jadi pasar dan modal juga mempengaruhi arah inovasi dan keputusan technopreneurship ya. Kalian bisa lihat ada tanda panah merah putus-putus mengarah ke pasar dan ke modal. Ya, jadi gambar ini tuh menggambarkan bagaimana teknopreneur itu sebenarnya tidak bekerja sendiri ya, tapi berada di tengah-tengah integrasi antara teknologi, pasar, dan modal. Kita lanjut ya, ada konsep technopreneurship ya. Jadi di dalam technopreneurship itu ada beberapa elemen utama yang menjadi dasar bagaimana kita membangun usaha berbasis teknologi yang inovatif dan berdampak serta berkelanjutan juga ya. Jadi enggak stuck di situ-situ aja atau bahkan amin-aminnya bangkrut. Yang pertama itu ada inovasi teknologi ya. Jadi penggunaan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru. Jadi technopreneurship ini memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai inti dalam menciptakan produk atau layanan baru yang belum pernah ada sebelumnya atau menyempurnakan yang sudah ada ya. Lanjut ada kewirausahaan. Ini kemampuan untuk mengenali peluang bisnis dan mengambil resiko untuk mengembangkan usaha berbasis teknologi. Jadi kunci dari technopreneurship adalah kemampuan untuk bagaimana kita mengenali peluang bisnis, berpikir secara visioner, dan kita berani untuk mengambil resiko ya dalam setiap keputusan kita untuk mengembangkan usaha berbasis teknologi. Lanjut ada nilai tambah. Penerapan teknologi untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif bagi konsumen. Maksudnya apa? Teknologi ini diterapkan untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, lebih cepat, dan tepat guna bagi konsumen, yang mana ini menjadi keunggulan kompetitif ya untuk menghadapi pasar atau kompetitor kita yang semakin kompleks ya. Lanjut ada transformasi digital. Ini pemanfaatan teknologi digital dalam model bisnis untuk meningkatkan daya saing. Jadi technopreneur ini berperan penting untuk mendorong perubahan model bisnis yang tradisional menjadi digital ya, supaya lebih adaptif terhadap perkembangan zaman atau tren sekarang dan kebutuhan pasar global. Yang terakhir itu adalah keberlanjutan. Bagaimana penggunaan teknologi untuk menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi penggunaan teknologi ini diarahkan enggak hanya untuk profit doang ya. Jadi bisa untuk menciptakan dampak positif yang mana itu jangka panjang, ramah lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan untuk bisnis. Jadi kelima aspek ini itu sebenarnya saling melengkapi dan landasan yang kuat untuk teknopreneur ya, untuk seorang teknopreneur membangun bisnis mereka yang lebih inovatif ya dan berkelanjutan. Nah, ini ada tren teknopreneurship di era digital ya. Jadi karena era digital yang semakin berkembang pesat dan ada banyak tren ya yang mengubah bagaimana cara bisnis beroperasi dan berinovasi, ada beberapa tren utama yang saat ini itu sedang berkembang dan sedang gencar-gencarnya. Itu ada AI dan machine learning. Jadi AI sama machine learning ini biasanya digunakan supaya sistemnya ini bisa belajar bagaimana mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya chatbot di e-commerce mungkin ya kan, atau chatbot di kampus ya. Di kampus kita juga ada robot Rika, bisa jawab pertanyaan 24 jam nonstop ya berdasarkan keyword yang disebutkan atau yang dituliskan lalu dikirimkan melalui teks ke chatbot tersebut. Terus contoh lainnya ada sistem rekomendasi film ya di Netflix atau YouTube. Nah, itu biasanya AI-nya itu belajar dari preferensi pengguna ya. Kalau untuk di dunia bisnis, AI itu juga dipakai untuk analisis data pelanggan atau otomatisasi layanan pelanggan. Lanjut ada IoT ya, Internet of Things. Jadi IoT ini menghubungkan beberapa perangkat fisik agar bisa saling berkomunikasi. Contohnya ada smart home seperti lampu atau AC yang mungkin bisa dikendalikan dari smartphone ya kalau untuk zaman sekarang. Terus kalau untuk dunia kampus, IoT itu bisa diterapkan di sistem absensi otomatis ya, berbasis sensor atau penghemat energi di ruangan kelas yang mungkin menyalakan lampu hanya saat ruangan digunakan ya secara otomatis. Kalau ada pergerakan baru
hidup gitu ya. Kalau untuk absensi otomatis biasanya itu berdasarkan lokasi ya. Jadi kalau misalnya kalau dulu saya kuliah itu kalau kita absensi di luar, absensinya kan pakai QR ya. Jadi kalau kita biasanya teman-teman tuh ngasih QR ke dalam grup, terus kita scan yang mana kita hadir, tapi kalau di notifikasinya di sistemnya itu nanti bakalan ada notifikasi bahwa kita absen di luar jangkauan atau di luar kelas ya. Jadi ketahuan deh kita nge-cheat ya untuk absen. Nah, itu kalau contohnya kita menggunakan IT di sistem absensi otomatis ya. Terus ada blockchain dan keamanan digital. Jadi ini digunakan biasanya untuk menciptakan sistem yang transparan dan susah untuk dimanipulasi ya, karena biasanya terkait keuangan ya. Contoh kalau misalnya di cryptocurrency itu seperti Bitcoin atau sertifikat digital ijazah berbasis blockchain yang tidak bisa dipalsukan contohnya. Kalau untuk di sektor bisnis itu ada transaksi aman ya, yang mana namanya ada smart contract. Nanti kalian bisa riset sendiri apa itu smart contract. Terus ada e-commerce atau digital payment. Nah, ini pembayaran digital ya, yang mana banyak digunakan di platform jual beli online. Nah, ini pasti kalian sehari-hari pakai ya. Contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, mereka punya GoPay, OVO atau Dana ya, atau pakai Shopee Pay gitu. Mahasiswa ini biasanya gunain ini untuk belanja atau beli pulsa atau bayar makanan juga bisa ya, karena kalau di Shopee itu ada kris bayarnya dan bisa makan tanpa uang cash. Jadi berbasis cashless ya, nggak perlu pakai dompet, kita bawa cash tebel-tebel itu nggak perlu, udah pakai tinggal scan aja, yang pastinya sangat tidak irit ya. Biasanya kita scan balik ke rumah uang udah tinggal seuprit. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk membuka peluang usaha baru ya. Misalnya mahasiswa bisa jual produk di marketplace ya, jadi nggak tanpa bertemu orangnya, mereka juga bisa melakukan pembayaran digital dan pembelian produk secara digital. Terus ada cloud computing and big data. Cloud itu biasanya memungkinkan kita untuk media penyimpanan ya dan pengolahan data secara online tanpa perlu perangkat keras tambahan yang biasanya harganya mahal gitu ya. Contohnya yang pasti kita pakai sehari-hari itu adalah Google Drive atau Dropbox ya. Biasanya untuk menyimpan tugas atau proyek kelompok itu kalian bisa gunakan di situ. Big data itu biasanya digunakan untuk perusahaan besar. Kalau kita mungkin jarang ya, atau mungkin kalian pas skripsi nanti mungkin akan menggunakan big data, tapi kayaknya sedikit ya kemungkinannya, karena biasanya ini diolah oleh perusahaan besar yang mana datanya sangat amat banyak banget, mungkin bisa jutaan ya, menganalisis data jutaan per hari ya. Biasanya ini contohnya ada di Tokopedia mungkin ya, untuk menganalisis jutaan data transaksi setiap hari supaya bisa memberikan promo atau rekomendasi produk yang tepat sesuai dengan preferensi customernya gitu ya. Terus ada AR and VR. Jadi AR ini menambahkan elemen digital ke dunia nyata, sedangkan si VR-nya yang akan menciptakan dunia virtual. Ya, jadi contohnya misalnya filter Instagram atau filter TikTok yang kalian gunakan untuk menambahkan efek di wajah kalian. Nah, itu contoh dari si AR ya. Kalau untuk VR, contohnya adalah simulasi pelatihan pilot atau kedokteran. Mungkin biasanya mereka menggunakan itu ya. Atau kalian bisa lihat VR juga biasanya untuk tur virtual kampus atau praktikum laboratorium secara daring. Jadi misalnya tur ke tempat-tempat bersejarah itu juga lumayan udah banyak ya yang menggunakan VR. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat, tapi kita tetap bisa menjelajah tempat tersebut yang ingin kita datangi kalau misalnya dia sudah memiliki tur virtual gitu ya. Terus ada e-teach dan e-learning. Nah, ini kalian pasti pakai ya, karena kita pakai udah mulai nerapin ini e-learning ya. Jadi ini teknologi di dunia pendidikan yang memudahkan bagaimana proses kita belajar mengajar di dunia pendidikan secara digital ya. Contohnya mungkin kalau untuk platform besarnya ada Ruang Guru, ada Zenius, Google Classroom ya. Nah, ini mahasiswa bisa mengakses materi, terus bisa kuis di dalam situ. Kita juga bisa assignment
atau diskusi online juga bisa di situ ya. Jadi AI yang digunakan untuk membuat tutor virtual ini juga bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa atau mahasiswa ya. Oke, yang terakhir itu ada Green Tech and Sustainability. Nah, ini teknologi yang fokusnya pada bagaimana solusi untuk ramah lingkungan. Ya, contohnya panel surya untuk menghasilkan listrik, terus ada mobil listrik ya seperti Tesla tadi di contoh sebelumnya juga ada, atau aplikasi untuk mengurangi limbah makanan. Ya, banyak startup yang sekarang fokusnya pada keberlanjutan ya atau solusi ramah lingkungan tadi ya, seperti membuat kemasan ramah lingkungan itu sekarang udah banyak, terus aplikasi untuk mendaur ulang sampah elektronik. Untuk kemasan ramah lingkungan itu pasti kalian bisa dapatkan sehari-hari ya, biasanya contohnya kalau kita ke mall ya, itu biasanya kita dapat paper bag, tapi untuk sekarang biasanya kita dapat reusable bag ya, yang mana tasnya itu atau paper bagnya itu berbentuk kain yang mana kita bisa pakai itu berkali-kali. Jadi kita tidak perlu membuang-buang banyak plastik ya ketika kita belanja kembali. Nah, itu contohnya untuk produk yang reusable lah intinya. Ada beberapa karakteristik dari entrepreneur ya harus dimiliki supaya dia bisa nantinya menjadi technopreneur. Yang pertama, melakukan hal-hal yang tidak mencari keuntungan semata. Jadi seorang entrepreneurship itu biasanya tidak terpaku pada laba saja. Jadi dia harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta keinginan untuk memberikan dampak positif untuk masyarakat dari produk yang mereka punya. Jadi keberhasilannya itu bukan hanya tentang uang, tapi bagaimana tentang perubahan dan value yang dia ciptain gitu. Terus yang kedua, merasa nyaman bekerja dengan atau menggunakan teknologi. Jadi untuk di era digital yang sekarang, teknologi itu bagian inti yang tidak bisa dipisahkan dalam bisnis secara umumnya. Jadi entrepreneur itu harus mampu memanfaatkan teknologi ya untuk efisiensi, inovasi produk, pemasaran, dan pelayanan pelanggan juga ya. Supaya mereka ini tidak takut terhadap perubahan digital, malah menjadikannya sebagai peluang gitu ya. Yang ketiga, selalu mengeksploitasi ketidakpastian. Maksudnya adalah dunia bisnis itu kan penuh dengan ketidakpastian. Pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya dari keputusan yang kita buat. Jadi kita sebagai entrepreneur itu tidak harus menghindarinya. Jadi kita itu justru memanfaatkan bagaimana ketidakpastian tersebut itu sebagai ruang untuk kita bereksperimen untuk menciptakan solusi yang baru. Jadi kita lihat ketidakpastian itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tantangan yang memicu kreativitas kita sebagai nantinya untuk berkembang sebagai menjadi technopreneur ya. Yang keempat, penemu bukan semata-mata meniru atau memungut dari alam. Jadi maksudnya adalah kita sebagai inovator. Jadi kita tidak mengcopy paste ide yang sudah ada, tapi kita tuh ciptain gagasan baru supaya model bisnis kita tuh unik. Terus cara berpikir kita sebagai si founder itu berbeda dengan founder lainnya. Kreativitas dan keaslian itu nilai jual yang tinggi ya dari apa yang kita tawarin. Lanjut, yang kelima itu ada tidak berhenti pada peluang, tetapi membangun institusi. Maksudnya ini apa? Jadi kita itu tidak hanya cukup untuk menemukan peluang kalau untuk menjadi wirausaha. Jadi kita harus membangun sistem, struktur organisasinya apa, dan tim kita itu pastikan solid supaya usahanya itu bisa tumbuh dan berkelanjutan atau bertahan lama ya. Jadi dengan demikian kita bisa menciptakan sesuatu yang berkelanjutan yang nantinya bisa diwariskan mungkin ya. Yang keenam, seorang yang berani menghadapi resiko. Jadi resiko itu kan bagian dari perjalanan bisnis ya. Setiap pengusaha itu tidak mungkin tidak menemukan resiko. Pasti punya resiko mau keputusannya apapun. Tapi balik lagi, keputusan yang tepat itu memungkinkan resiko yang kecil ya. Jadi kita harus punya mentalitas kuat untuk menghadapi kegagalan, kehilangan, atau bahkan kritik dan saran itu tetap harus kita ambil ya. Jadi keberanian inilah yang membedakan kita dari mereka yang hanya
mainnya di zona aman gitu. Yang biasanya bisnis yang hanya main di zona aman itu tidak berkelanjutan atau tidak bertahan lama. Ya, lanjut ada berpikir sederhana. Dalam merancang solusi atau strategi bisnis ya, kita seringkali ngutamain kesederhanaan. Jadi tidak yang kompleks ya, karena ribet atau mungkin nanti takut resikonya berat. Tapi kita tahu bahwa ide kita itu biasanya nggak selalunya rumit. Jadi dengan berpikir sederhana, kita biasanya diharuskan untuk menjangkau lebih banyak orang dan mengeksekusi ide supaya lebih efisien. Yang terakhir itu ada modal utama, bukan selalu uang. Jadi banyak orang berpikir bahwa uang itu adalah syarat utama dalam memulai bisnis ya, uang atau modal. Tapi bagi seorang teknopreneur, modal utama itu justru adalah ide, terus relasi, sama semangat kita untuk mengembangkan. Yang terakhir itu ada keberanian kita, bagaimana kita untuk mencoba terus walaupun gagal. Ya, kalau kita nggak survive, ya bisnisnya nggak akan bertahan lama gitu ya. Uang itu bisa dicari, tapi mentalitas teknopreneur atau entrepreneur itu harus dimiliki sejak awal kita membangun bisnis seperti itu. Oke, maaf ya teman-teman kalau agak noisy karena sedikit hujan rintik-rintik di sini. Tapi kita lanjutkan ke slide terakhir kita, ada karakteristik entrepreneur ya, tapi di contoh-contohnya ya. Jadi setelah kita punya jiwa entrepreneur serta pengetahuan teknologi yang baik, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikannya. Contohnya, perusahaan teknopreneur di dunia yang sangat berhasil yang kita gunakan bahkan sehari-hari sampai saat ini itu ada Microsoft, ada Apple, ada Google, Amazon, sama Twitter. Kita bahas dari Microsoft ya. Jadi Microsoft ini tumbuh dari ide sederhana untuk membuat perangkat lunak yang bisa digunakan oleh semua orang. Sesederhana itu ya untuk di pemikiran Bill Gates sama Paul Allen yang ini merupakan pendirinya dari Microsoft ya. Tapi sekarang Microsoft itu jadi raksasa teknologi global yang mana dia punya banyak produk ya. Layanan cloud juga dia banyak. Itu salah satu contoh dia menginovasi teknologi. Dan sistem operasi mereka yang mendunia, dipakai hampir di seluruh komputer. Ya, yang kedua itu ada Apple. Apple ini mulai berwirausaha itu di garasi rumah ya, dengan tujuan menghadirkan komputer pribadi yang mudah digunakan. Jadi inovasi demi inovasi terus dilakukan oleh pendiri Apple hingga Apple sekarang tuh menjadi simbol desain elegan, yang mana dia punya branding sendiri yang merupakan teknologi canggih, mahal tapi worth it, dan pengalaman pengguna yang luar biasa ketika kita memiliki produk dari si Apple. Oke. Yang ketiga ada Google. Google ini mulai sebagai riset kampus ya awalnya, ini sebagai mesin pencari yang mana sekarang sudah berkembang menjadi ekosistem teknologi yang mencakup data, iklan digital juga bisa, kecerdasan buatan juga mereka implementasikan, sampai sistem operasi Android ya yang menguasai pasar global. Lanjut ada Amazon. Jadi Amazon ini dirintis sebagai toko buku online sebenarnya awalnya ya. Dengan visi jangka panjang, mereka ini bereksperimen, penemunya ya Jeff Bezos ini bereksperimen supaya Amazon itu menjelma menjadi perusahaan e-commerce terbesar di dunia, dan sekarang kenyataannya seperti itu, yang bahkan sekarang sudah merambah ke cloud computing ya melalui Amazon Web Service atau AWS yang mulai banyak digunakan juga, bahkan bersertifikasi ya. Yang terakhir ada Twitter. Nah, ini berawal dari ide sederhana pendirinya untuk berbagi pesan singkat aja, jadi berinteraksi lah dengan orang jauh. Terus sekarang berkembang atau menjadi salah satu platform komunikasi global yang sangat berpengaruh dari sisi opini publik, politik, dan budaya juga ya. Jadi sekarang Twitter juga fiturnya udah banyak ya, bukan cuman berkirim pesan singkat aja, fiturnya udah makin banyak sekarang karena mereka salah satu inovasi teknologi yang mereka terapkan. Kekuatan teknologi dan kecepatan distribusi informasi menjadi daya tarik utama si Twitter. Jadi para pendiri perusahaan
yang tadi disebutkan itu tidak memulai dengan sumber daya yang besar atau modal yang besar ya, tapi mereka memiliki pemikiran visioner atau berpikir jauh ke depan, punya keberanian untuk coba atau eksperimen, terus punya skill ya untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat utama untuk menyelesaikan masalah nyata yang mereka alami ya. Jadi inilah nilai esensi dari seorang teknopreneur, bukan sekadar membangun bisnis tapi menciptakan masa depan. Jadi pikirannya harus visioner ya. Oke, mungkin segitu aja untuk materi teknopreneurship di pertemuan pertama dan kedua. Saya gabung karena lumayan sedikit ya atau pendek untuk paparan materinya, jadi digabung. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga ilmunya bisa dipahami dan bisa berguna ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.